Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Irfan Dianto dengan 5101122137. Saya Stefania Amanda dengan 5101231039. Di sini kami akan membahas penelitian yang berjudul pengaruh faktor musiman pada pemodelan deret waktu untuk peramalan debit sungai menggunakan metode Sarima. Studi kasus debit sungai Bengawan Solo, Stasiun Juruk. Yang pertama kita masuk ke bagian latar belakang. Debit sungai merupakan informasi penting dalam pengelolaan sumber daya air karena dipengaruhi oleh perubahan musim hujan dan musim kemarau. Fluktuasi debit sungai yang tinggi dapat menyebabkan banjir maupun kekeringan, sehingga diperlukan metode peramalan yang akurat untuk memperkirakan kondisi debit di masa mendatang. Salah satu metode deret waktu yang sering digunakan adalah ARIMA. Namun metode ini belum secara khusus mempertimbangkan pola musiman pada data. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode seasonal ARIMA atau SARIMA karena mampu menangkap pola musiman yang terdapat pada data debit sungai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik data debit sungai Bengawan Solo berdasarkan analisis tren musiman dan uji stasionaritas data. Penelitian ini juga bertujuan membentuk model SARIMA melalui tahap identifikasi model, estimasi parameter, uji diagnostik, dan forecasting, sehingga diperoleh model peramalan debit sungai terbaik dengan hasil prediksi yang akurat. Selanjutnya sumber data. Data penelitian ini merupakan data sekunder berupa debit sungai rata bulanan, Stasiun Juruk, Bengawan Solo, periode 2010 hingga 2015 yang diperoleh dari portal resmi pemerintah Jawa Tengah, yaitu data.jawatanprof.id. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini yaitu debit sungai rata bulanan Sungai Bengawan Solo, Stasiun Juruk, periode 2010 hingga 2015 dengan total 72 pengamatan. Data berbentuk data time series dalam satuan meter kubik per detik. Data tersebut menunjukkan adanya fluktuasi debit sungai antar bulan dan antar tahun, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis pola musiman serta melakukan pemodelan dan peramalan debit sungai menggunakan metode SARIMA. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SARIMA. Adapun tahapannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu visualisasi data dan statistik deskriptif. Yang kedua ada identifikasi pola tren dan musiman. Yang ketiga uji kestasioneran data. Yang keempat identifikasi model menggunakan ACF dan PACF. Yang kelima ada estimasi parameter model SARIMA. Yang keenam uji diagnostik model. Yang ketujuh pemilihan model terbaik berdasarkan AIC, BIC, MAPE, dan RMSE. Dan yang terakhir yaitu forecasting debit sungai Bengawan Solo menggunakan metode terbaik. Bagian statistik deskriptif diperoleh nilai rata-rata debit sungai sebesar 135,7326 dengan nilai maksimum 585,2774 dan minimum sebesar 2. Perbedaan nilai maksimum dan minimum yang cukup besar menunjukkan adanya fluktuasi debit sungai yang tinggi akibat pengaruh musim hujan dan musim kemarau. Selain itu, nilai standar deviasi sebesar 139,9014 yang lebih besar dari rata-rata menunjukkan bahwa data memiliki penyebaran yang tinggi. Nilai median yang lebih besar dibandingkan median juga mengindikasikan adanya kecilan atau outlier, yaitu beberapa nilai debit yang sangat tinggi pada periode tertentu. Grafik metode deret waktu. Berdasarkan deret waktu, terlihat bahwa data debit sungai Bengawan Solo memiliki pola musiman yang berulang setiap tahun, dengan fluktuasi yang tidak konstan. Pada beberapa periode, debit sungai mengalami peningkatan yang sangat tinggi, hingga mencapai lebih dari 500 meter kubik per detik, sedangkan pada periode lain, debit sungai menurun hingga mendekati nol. Perbedaan fluktuasi ini yang cukup besar menunjukkan bahwa varians data belum stabil atau belum stasioner, sehingga diperlukan transformasi box jocks dalam melakukan pemodelan SARIMA. Berdasarkan grafik seasonal deret waktu debit sungai Bengawan Solo periode 2010 hingga 2015, terlihat adanya pola musiman yang berulang setiap tahun. Debit sungai cenderung tinggi pada awal tahun, terutama sekitar Januari hingga Mei. Kemudian menurun pada pertengahan tahun sekitar Juni hingga Oktober, dan kembali meningkat menjelang akhir tahun. Pola tersebut menunjukkan pengaruh musim hujan dan musim kemarau terhadap perubahan debit sungai. Data juga mengalami fluktuasi yang cukup signifikan antar periode, yang menunjukkan adanya variasi debit sungai dari waktu ke waktu. Karena data yang digunakan merupakan data bulanan dan pola musiman berulang setiap 1 tahun, maka diperoleh periode musiman sebesar 12 bulan. Selanjutnya uji kestasioneran. Data debit sungai Bengawan Solo ditransformasikan menggunakan uji box jocks untuk menstabilkan varians. Hasil dari uji ADF memperoleh PPLD sebesar 0,01 yang berarti nilai alfanya kurang dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan stasioner dan tidak memerlukan diferensi non-musiman atau D kecilnya sama dengan 0. Identifikasi model menggunakan plot ACF dan PACF. Analisis plot ACF dan PACF digunakan untuk mengidentifikasi korelasi data debit sungai berdasarkan waktu. Plot ACF menunjukkan pola tail off serta adanya lonjakan signifikan yang berulang pada lap 12, 24, dan 36 yang mengindikasikan adanya pola musiman yang dengan periode seasonal 12. Sementara itu, plot APCF menunjukkan lonjakan yang signifikan pada lap 1 dan lap 2 yang kemudian terputus atau cut off, sehingga mengindikasikan adanya komponen autoregresif pada orde awal. Berdasarkan uji stasionaritas menggunakan ADF, diperoleh nilai p-value kurang dari 0,05 sehingga data sudah stasioner dan tidak perlu diferensi atau D sama dengan 0. Selain itu, tidak diperlukan diferensi musiman juga, sehingga D besar juga sama dengan 0. Dengan periode musiman seasonal 12. Penentuan order musiman menunjukkan kandidat P kecil sama dengan 1 dan atau 2 serta Q kecil sama dengan 1 atau 2 berdasarkan plot ACF dan PACF. Untuk melihat komponen musiman, plot ACF pada kelipatan 12 menunjukkan adanya komponen seasonal, moving average,
Orde 1 atau Q sama dengan 1. Sedangkan PACF tidak menunjukkan lonjakan signifikan, sehingga P sama dengan 0. Dengan demikian, diperoleh 4 kandidat model S5 yang akan diuji. Selanjutnya, estimasi parameter dilakukan untuk menentukan koefisien komponen AL, MA, dan musiman pada model S5. Evaluasi model menggunakan kriteria ASC, BC, MAP, dan RMSE untuk membandingkan performa antar model. Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh dari keempat kandidat model nilai AIC dan BIC ganjil diperoleh pada model S5 201, 001, seasonal 12, sehingga model ini cenderung lebih baik dibandingkan model lainnya. Namun, seluruh model tetap memiliki nilai MAP sekitar 31 hingga 32% dan RMSE sekitar 1,7 hingga 1,8. Selanjutnya kita masuk ke uji diagnostik model. Uji diagnostik dilakukan untuk memastikan residual model memenuhi asumsi white noise atau impedensi dan normalitas sehingga layak digunakan untuk ramalan. Berdasarkan hasil pengujian model S5 201 seasonal 12, S5 102 seasonal 12, dan S5 202 seasonal 12 memenuhi asumsi normalitas dan impedensi residual. Sementara model S5 101 seasonal 12 tidak memenuhi asumsi impedensi. Secara keseluruhan, pun ACF residual menunjukkan tidak adanya autokorelasi signifikan pada model yang memenuhi syarat. Dan Gini plot menunjukkan residual mendekati distribusi normal meskipun terdapat sedikit penyimpangan pada bagian ekstrim. Berdasarkan perbandingan nilai AIC, BIC, MAP, dan RMSE, model terbaik yang dipilih adalah S5 201 001 seasonal 12. Model ini memenuhi asumsi white noise dan normalitas residual, serta memiliki nilai AIC 303,98 dan BIC 317,64, terendah dibandingkan model lainnya. Model ini juga menghasilkan tingkat kesalahan yang relatif kecil dengan MAP sebesar 32,03 dan RMSE sebesar 1,74, sehingga dinilai paling optimal dalam memodelkan data debit sungai. Model ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan prediksi, yaitu G topi T sama dengan 1,4258 TB1 min 0,6452 YTB2 plus 0,5873 epsilon T-1 min 0,6513 epsilon T-12 min 0,3824 epsilon T-13. Selanjutnya kita masuk ke bagian forecasting. Setelah diperoleh model terbaik yaitu S5 201 seasonal 12, dilakukan peramalan untuk 12 bulan ke depan menggunakan model S5 yang terbaik ini. Hasil forecasting menunjukkan bahwa debit sungai Bengawan Solo tahun 2016 berfluktuasi mengikuti pola musiman dengan interval kepercayaan 95% untuk menunjukkan tingkat keyakinan prediksi. Nilai tertinggi prediksi terjadi pada bulan April, yaitu sebesar 10,27, sedangkan nilai terendah pada bulan Juni 2016 sebesar 5,45. Yang pada evaluasi model berdasarkan grafik perbandingan plot observasi dan estimasi, dapat dilihat perbandingan antara data aktual debit sungai yaitu garis biru dengan hasil estimasi model S5 dengan garis oranye pada periode tahun 2010 hingga 2015. Data estimasi oranye mampu mengikuti pola fluktuasi dan pergerakan angka pola musiman seasonal, di mana terjadi kenaikan dan penurunan debit pada waktu-waktu tertentu setiap tahunnya. Alur kedua garis ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam memodelkan data historis yang ada. Penelitian menunjukkan bahwa data debit sungai Bengawan Solo memiliki pola musiman tahunan dengan periode 12 bulan. Setelah dilakukan transformasi box plot dan uji stasionitas ADF, data dinyatakan sudah stasioner sehingga tidak memerlukan diferensi. Dari hasil identifikasi dan estimasi diperoleh beberapa kandidat model S5, dan model terbaik yang dipilih adalah S5 201 001 seasonal 12. Model ini memenuhi asumsi residual, white noise, dan normalitas serta memiliki nilai AIC dan BIC paling rendah. Hasil forecasting menunjukkan bahwa debit sungai Bengawan Solo tahun 2016 berfluktuasi mengikuti pola musiman data historis, dengan nilai prediksi tertinggi terjadi pada bulan April 2016 sebesar 10,27 dan nilai terendah pada bulan Juni 2016 sebesar 5,45. Selain itu, berdasarkan plot observasi dan estimasi, mampu mengikuti pola data aktual dengan cukup baik sehingga layak digunakan untuk melakukan peramalan debit sungai Bengawan Solo. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.